Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki, SSI MSC, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Insinyur Ferry Hadari, STMM IPM, selaku dosen pembimbing kedua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marcelina, STMSC, selaku dosen penguji pertama, dan Ibu Trinjani Ratira Pasiwi, STMT, selaku dosen penguji kedua. Saya sendiri Darul Giring Alana, dengan NIM D11181010, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengolahan air gambut menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga, kajian variasi jumlah elektrolit garam dapur. Baik, langsung saja kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu latar belakang. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, khususnya di Kota Pontianak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pontianak tahun 2011, kebutuhan air terus meningkat, yaitu mencapai 580.179 jiwa. Namun, untuk ketersediaan air bersih terbatas, yaitu sekitar 435.590 jiwa. Air yang dikatakan bersih, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, adalah air yang tidak berbau dan tidak berasa. Air yang berada di lahan gambut adalah air yang memiliki potensi yang dapat diolah oleh manusia menjadi air bersih dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Daerah yang memiliki lahan gambut salah satunya adalah wilayah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan lahan dataran rendah yang memiliki air permukaan atau air gambut. Khususnya di Kota Pontianak, luas lahan gambut yaitu sebesar 17.499 hektar. Air gambut adalah air permukaan yang memiliki ciri-ciri berwarna merah kecoklatan, pH yang rendah, serta kandungan zat organik yang tinggi. Air gambut, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, adalah air yang tidak memenuhi standar baku mutu air bersih, sehingga perlu dilakukan pengolahan khusus. Beberapa penelitian tentang pengolahan air gambut menjadi air bersih, yaitu berdasarkan NASWIR pada tahun 2009 dengan teknologi reverse osmosis dan membran ultrafiltrasi. Namun, pengolahan dengan reverse osmosis dan membran ultrafiltrasi membutuhkan biaya operasi yang tinggi, serta pada proses sering terjadi penyumbatan pada selaput membran. Secara umum, air gambut dapat diolah dengan metode konvensional, yaitu dengan penambahan bahan kimia, tawas dan PAC. Tawas dan PAC merupakan bahan kimia yang dapat menghasilkan limbah, di mana bisa berdampak pada pencemaran lingkungan, dan apabila digunakan secara terus-menerus dapat membahayakan bagi tubuh. Sehingga diperlukan teknologi untuk mengolah air gambut menjadi air bersih dengan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini, yaitu elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi adalah teknologi yang menggunakan sel elektrokimia, di mana mampu mendegradasi polutan dalam air limbah seperti limbah black liquor industri kertas, limbah cair industri pulp dan kertas, limbah radioaktif, serta limbah tekstil. Kemudian, pada proses elektrokoagulasi hanya memerlukan peralatan yang sederhana dan operasional yang mudah, serta pada saat proses sedimentasi yang cepat serta slot yang dihasilkan sedikit. Oleh karena itu, akan dilakukannya proses penjernihan air gambut menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi skala rumah tangga. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses elektrokoagulasi adalah larutan elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Garam dapur termasuk larutan elektrolit kuat yang dapat mengantarkan listrik. Dengan penambahan jumlah garam dapur dapat mengefisiensikan proses elektrokoagulasi baik dalam faktor waktu maupun penurunan konsentrasi polutan. Semakin banyak garam dapur yang ditambahkan pada proses pengolahan air gambut menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi, maka diduga hasil penjernihan air gambut akan semakin baik.
Sehingga metode ini cukup berpotensi untuk digunakan dalam proses penjurnian air gambut menjadi air bersih, sehingga akan dilakukan proses pengolahan air gambut menjadi air bersih menggunakan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga dengan kajian variasi jumlah elektrolit garam dapur. Baik, selanjutnya tinjau pustaka. Yang pertama, berdasarkan Mas Rulita DKK tahun 2021, aplikasi pada penurunan kadar TDS, kesadahan air, kandungan logam Mn, dan penetralan pH pada pengolahan air payau. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi sistem batch dengan menggunakan elektroda aluminium yang berukuran 15 cm x 15 cm x 3 cm. Hasil yang diperoleh yaitu penurunan TDS mula-mula dari 1430 mg per liter menjadi 940 mg per liter. Total kesadahan mula-mula dari 2565 mg per liter menjadi 480 mg per liter. Dan nilai pH yaitu 7. Yang kedua, berdasarkan Aulia Hadi tahun 2020, aplikasi pada penyisian logam Fe, Mn, dan penurunan kekeruhan untuk meningkatkan kualitas air sumur gali. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi secara batch dengan menggunakan elektroda aluminium yang berukuran 10 cm x 4 cm. Hasil yang diperoleh yaitu penyisian Fe sebesar 98,73%, penyisian Mn sebesar 98,57%, dan penurunan kekeruhan sebesar 71,92%. Dan yang ketiga, berdasarkan Ashari DKK pada tahun 2015, aplikasi yaitu pada penurunan logam Fe dan Mn pada pengolahan air asam tambang. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi sistem batch skala laboratorium dengan menggunakan elektroda besi sebagai katoda dan aluminium sebagai anoda dengan ukuran 8 cm x 11 cm x 0,08 cm. Hasil yang diperoleh yaitu persentase penurunan logam Fe sebesar 94% dan penurunan logam Mn sebesar 88%. Selanjutnya yaitu berdasarkan Ramadan DKK pada tahun 2021, aplikasi yaitu pada penurunan kadar TSS, logam besi, dan penetralan pH pada pengolahan air gambut. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi sistem kontinu menggunakan elektroda aluminium. Hasil yang diperoleh yaitu penurunan konsentrasi Fe mula-mula dari 2405 mg per liter menjadi 0,506 mg per liter. Kadar TSS mula-mula dari 128 mg per liter menjadi 38 mg per liter. Dan kenaikan pH mula-mula 3,5 menjadi 6,8. Selanjutnya, berdasarkan Suwanto DKK pada tahun 2017, aplikasi pada penyisian Fe, warna, dan kekeruhan pada pengolahan air gambut. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi skala laboratorium menggunakan elektroda aluminium. Hasil yang diperoleh yaitu persentase penyisian Fe sebesar 90,92%, warna sebesar 90,18%, dan kekeruhan sebesar 99,94%. Selanjutnya, berdasarkan Rasidah DKK pada tahun 2017, aplikasi pada peningkatan pH, penurunan TDS, dan warna pada peningkatan kualitas air gambut. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi sistem batch berskala laboratorium dengan elektroda yang digunakan yaitu aluminium. Hasil yang diperoleh yaitu pH mula-mula sebesar 4,13 menjadi 9, warna mula-mula dari 107 platinum kobalt menjadi 13 platinum kobalt, dan nilai TDS mula-mula dari 989 mg per liter menjadi 108 mg per liter. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan Sutanto dan Rohadi tahun 2020, aplikasi pada pengolahan air limbah industri. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi skala laboratorium menggunakan elektroda aluminium dengan memvariasikan penambahan garam dapur sebesar 0,5 gram, 1 gram, dan 1,5 gram. Hasil yang diperoleh yaitu arus listrik mengalami peningkatan dari 0,23 ampere menjadi 1,43 ampere. Kandungan aluminium dapat diturunkan dari 0,68 mg per liter menjadi 0,01 mg per liter,
dengan persentase penurunan sebesar 98,53%. Selanjutnya, berdasarkan Amelia DKK pada tahun 2019, aplikasi pada penurunan logam CR dalam limbah elektroplating. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi sistem batch skala laboratorium menggunakan aluminium Al sebagai elektroda yang berukuran 8 x 8 cm2 dengan ketebalan elektroda yaitu 0,02 cm dan menggunakan elektrolit support yaitu NaCl, Na2SO4, Na3PO4, NaBr, serta NaN. Hasil yang diperoleh yaitu pada elektrolit support paling efektif di antara NaCl, Na2SO4, Na3PO4, NaBr, dan NaL adalah larutan NaCl, di mana mampu menurunkan konsentrasi CR atau krom pada limbah elektroplating sebesar 357,257 ppm dengan persentase penyisian sebesar 98,28%. Selanjutnya, berdasarkan Suwanto DKK pada tahun 2017, aplikasi pada penyisian Fe, warna, dan kekeruhan pada air gambut. Metode yang digunakan yaitu elektrokoagulasi skala laboratorium secara batch dan kontinu, di mana memvariasikan jenis elektrolit NaCl Pro analisis 0,01 molar, NaCl teknis 0,01 molar, N-HAMPA-Cl 0,01 molar, serta K2SO4 0,01 molar. Hasil yang diperoleh yaitu dengan penambahan elektrolit N-HAMPA-Cl mampu menyisirkan Fe sebesar 90,92%, warna 84,93%, dan kekeruhan sebesar 99,94%. Serta NaCl teknis mampu menyisihkan Fe sebesar 91,30%, warna 88,43%, dan kekeruhan sebesar 92,71%. Selanjutnya, yaitu dasar teori. Yang pertama, air gambut. Air gambut adalah air permukaan yang banyak terdapat di daerah berawa maupun dataran rendah, terutama di Kalimantan Barat. Ciri-ciri air gambut yaitu yang pertama, intensitas warna yang tinggi, pH yang rendah, kandungan zat organik yang tinggi, kekeruhan dan kandungan partikel tersuspensi yang rendah, serta kandungan kation yang rendah. Berdasarkan AIDA DKK pada tahun 2018, berikut ini adalah karakteristik air gambut di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Yang pertama, karakteristik air gambut, yaitu dilihat dari kekeruhan, pH, warna, zat organik, kesadaran total, dan logam Fe, di mana sampel air gambut untuk karakteristik air gambut yang pertama kekeruhan yaitu 41,4 NTU. Kadar maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Permenkes tahun 2017 yaitu sebesar 25 NTU. Sehingga untuk keterangannya bahwa air gambut tidak layak digunakan. Kemudian untuk pH sebesar 4,5. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 6,5 hingga 8,5. Sehingga air gambut tidak layak digunakan. Kemudian untuk warna, sampel air gambut berwarna coklat. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sebesar 50 TCU. Kemudian untuk zat organik, sampel air gambut itu sebesar 12 mg per liter. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sebesar 10 mg per liter. Sehingga untuk keterangannya air gambut tidak layak digunakan. Kemudian untuk kesadaran total, sampel air gambutnya yaitu sebesar 1302 mg per liter. Untuk kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sebesar 500 mg per liter. Sehingga untuk keterangan bahwa air gambut tidak layak untuk digunakan. Dan yang terakhir, logam Fe. Sampel air gambut yaitu sebesar 2,24 mg per liter. Kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sebesar 1 mg per liter. Sehingga untuk keterangan bahwa air gambut tidak layak untuk digunakan. Berdasarkan kelarutannya dalam alkali dan asam, air gambut terdapat 3 fraksi utama, yaitu diantaranya terdapat asam humat, asam sulfat, serta humin. Asam humat atau humus dapat didefinisikan sebagai hasil akhir dekomposisi bahan organik oleh organisme secara aerobik. Asam humat mempunyai warna yang bervariasi, mulai dari coklat pekat sampai abu-abu pekat. Kemudian asam sulfat. Asam sulfat merupakan senyawa asam organik alami yang berasal dari humus, kemudian larut dalam air, serta
sering ditemukan dalam air permukaan dengan berat molekul yang rendah, yaitu antara rentang 1000 hingga 10.000. Untuk warnanya bervariasi, mulai dari kuning sampai kuning coklat. Yang kedua, elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan suatu proses koagulasi dengan menggunakan arus listrik searah atau DC, sehingga terjadi peristiwa elektrokimia. Adapun mekanisme dari proses elektrokoagulasi adalah apabila di dalam suatu bejana atau wadah yang telah diisi air baku yang akan dijernihkan, lalu ditempatkan dua lempeng elektroda, yaitu katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Lalu dialiri arus listrik searah, sehingga terjadi peristiwa elektrokimia. Kation yang bermuatan positif dari arus listrik searah bergerak menuju plat katoda yang bermuatan negatif. Sedangkan anion yang bermuatan negatif dari arus listrik searah bergerak menuju plat anoda yang bermuatan positif. Anion bergerak menuju plat anoda, menyerahkan dan menerima elektron yang telah dioksidasi. Pada akhirnya akan terbentuk flokulan yang berfungsi untuk mengikat partikel-partikel atau kontaminan-kontaminan yang terdapat pada air baku yang akan dijernihkan. Adapun reaksi yang akan terjadi saat proses elektrokoagulasi berlangsung adalah yang pertama pada permukaan elektroda positif atau anoda, yaitu air direduksi menjadi gugus hidroksil dan pembentukan gas hidrogen dengan energi potensial selnya yaitu minus 0,83 volt. Yang kedua, reaksi pada permukaan elektroda negatif atau plat katoda, di mana aluminium dioksidasi menjadi ionnya, yaitu Al3+, ditambah 3 elektron min, dengan energi potensial selnya sebesar plus 1,66 volt. Dan yang ketiga, reaksi yang terjadi di sekitar elektroda atau dalam larutan, di mana ion dari aluminium, yaitu Al3+, ditambah 6H2O, sehingga terbentuk flokulan 2AlOH3 kali ditambah 3H2 dengan energi potensial selnya sebesar minus 2,42 volt. Terbentuknya flokulan AlOH3 kali yang dihasilkan berperan sebagai flokulan yang mengikat partikel-partikel yang ada pada air gambut. Flok-flok ini lama-kelamaan akan mengendap pada bagian dasar reaktor elektrokoagulator. Baik, selanjutnya hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin banyak garam yang ditambahkan pada proses pengolahan air gambut menjadi air bersih dengan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga, maka diprediksikan hasil penjernihan air gambut yang semakin baik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ampermeter, drum air 200 liter, plat, elektroda, aluminium, dan stopwatch. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan yaitu garam dapur dan sampel air gambut. Yang pertama, analisis awal sampel. Pertama, sampel air gambut yang digunakan terlebih dahulu diuji parameter fisika, yaitu bau, TDS, rasa, suhu, dan warna. Dan kimianya, yaitu pH, kandungan zat organik, dan total klorin, sehingga diperoleh hasil analisis awal. Yang kedua, persiapan bahan. Pertama, plat elektroda aluminium dibentuk persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 35 cm x 0,3 cm yang merupakan luas dari permukaan aktifnya. Kemudian dirangkai elektrokoagulator sehingga diperoleh kondisi operasinya. Yang pertama, input voltage AC 200 hingga 240 volt. Input frekuensi yaitu sebesar 50 per 60 Hz. Input current yaitu 3,5 ampere. Output voltage yaitu DC 12 volt. Output current yaitu sebesar 30 ampere. Power 360 watt. Efisiensi 70%. Kemudian dimensi 16 cm dikali 10,8 cm dikali 5,2 cm. Dan bahan panel box yaitu Rainfub IP62. Yang ketiga, rancangan proses elektrokoagulasi. Pertama-tama, rancangan percobaan dilakukan menggunakan reaktor batch dengan memanfaatkan drum air 200 liter sebagai tempat proses elektrokoagulasi berlangsung. Selanjutnya, digunakan 3 pasang atau 6 buah plat elektroda aluminium dengan luas permukaan aktif plus minus 700 cm2.
Jarak antar plat yang digunakan yaitu 2,5 cm, dialiri dengan tegangan listrik sebesar 12 volt. Selanjutnya, dilakukan pengadukan dengan kecepatan 150 rpm pada saat elektrokoagulasi berlangsung selama 60 menit. Sedangkan untuk proses flokulasi dilakukan penambahan waktu 3 menit dengan kecepatan pengadukan sebesar 50 rpm, sehingga diperoleh proses elektrokoagulasi. Yang keempat, proses elektrokoagulasi air gambut dengan variasi jumlah elektrolit garam dapur. Air gambut, pertama, alat diatur sesuai dengan rancangan percobaan. Selanjutnya, masukkan sampel air gambut ke dalam drum air 200 liter. Kemudian, larutkan 15 gram garam dapur dengan sampel air gambut secukupnya. Lalu aduk hingga larutan menjadi homogen. Selanjutnya, masukkan larutan garam dapur tersebut ke dalam drum air 200 liter. Kemudian, lakukan proses elektrokoagulasi selama 60 menit, dengan tambahan waktu untuk proses sedimentasi selama 60 menit. Setelah itu, air gambut yang telah dielektrokoagulasi diuji parameter nilai warna, kekeruhan, zat pada terlarut atau TDS, zat organik sebagai KMNO4, derajat keasaman atau pH, kesadaran sebagai CaCO3, logam mangan, dan logam besi. Selanjutnya, dilakukan percobaan yang sama dengan variasi jumlah elektrolit garam dapur sebesar 30 gram, 45 gram, 60 gram, dan 75 gram, sehingga diperoleh air gambut yang lebih bersih. Dan yang kelima, yaitu analisis air sampel. Air gambut lebih bersih setelah proses elektrokoagulasi dilakukan. Selanjutnya, mengetahui kondisi operasi dengan kajian variasi jumlah elektrolit garam dapur, mana yang dapat memperoleh air bersih, dan parameter-parameter uji yang optimum seperti warna, kekeruhan, zat pada terlarut atau TDS, zat organik sebagai KMNO4, derajat keasaman atau pH, kesadaran sebagai CaCO3, logam mangan, dan logam besi. Analisis parameter dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Kota Pontianak. Setelah mengetahui karakteristik air gambut, selanjutnya membandingkan air gambut hasil analisa dengan standar maksimum parameter air bersih yang diperbolehkan sesuai persyaratan kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air, sehingga yang diperoleh hasil analisa akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.